Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Faisal Asegaf sebut Demokrat main dua kaki bersama PDP. Tapi kok marah Anies ya, tapi kok marah Anies pilih Caimin. Artinya apa begitu kan? Sudah jelas di situ begitu ya, bahwa kelihatan Partai Demokrat ini seolah-olah berlabuh kepada PDP begitu kan. Dia kan secara tidak langsung koalisi itu murni dan tulus untuk membangun bangsa di koalisi perubahan. Artinya apa? Artinya Pak SBY, artinya Demokrat begitu ya, ambisius sekali begitu terkait dengan jabatan ini. Kan begitu logikanya begitu. Jadi inilah politik kita yang ada di tanah air begitu kan. Jadi Partai Nasdem juga rasional melihat ini begitu. Kalau hanya mengandalkan mesin politik dari Partai Demokrat, ya kalah di situ begitu. Karena Partai Demokrat itu ya dalam kultur kita begitu kan tidak ada di situ begitu. Coba bayangkan begitu ya. Ada nggak yang kemudian Partai Demokrat ya yang dekat dengan kultur NU begitu ya, ada nggak misalnya begitu kan yang kemudian menjadi partisipan di Partai Demokrat begitu ya, ada nggak misalnya begitu. Jadi kalau ya jadi saya kira dibandingkan dengan PKB jauh begitu kan, PKB saja di Jawa Timur begitu kan keluar dari rumah saja begitu kan itu sudah NU dan bahkan itu basisnya adalah PKB, sudah jelas di situ begitu. Tetapi mari kita baca komentar-komentar netizen, ini menarik begitu ya. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Faisal Asegaf sebut Demokrat main dua kaki bersama PDP, tapi kok marah Anies pilih Caimin. Begitu juga ada apa begitu kan ini. Bahkan ya mental Anies tak ada menghargai orang lain, yang penting niatnya tercapai. Bukan seperti itu begitu kan. Tapi kita lihat saja bahwa proses dalam demokrasi itu kan apa namanya ya kita harus saling menghargai itu begitu ya, apapun begitu selama masih belum mendeklarasikan itu ya, capres cawapres masih belum final begitu ya, karena tinggal 3 bulan ini mau pendaftaran begitu ya. Apapun yang terjadi, pilihan terbaiknya adalah presidennya Pak Anies Baswedan dan partainya adalah partainya Demokrat, katanya begitu ya. Ya oke lah begitu, tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi kita begitu ya. Apapun dari netizen ya silahkan begitu ya. Manuver Surya Paloh membongkar misi rendah Partai Demokrat koalisi hanya untuk cawapres ya, bukan demi bangsa dan negara terbukti. Biarlah Partai Demokrat keluar dari koalisi dan Partai Demokrat gabung ke PDP sehingga efektif ya penenggelaman dua partai yang dinasti sekaligus ya biang keboborkannya bangsa dalam 2 periode itu. Katanya begitu ya. Kita lihat saja begitu, melihat dari perkembangan politik hari ini, saya kira ini akan ditertawakan oleh sesama ketua umum partai begitu ya. Kok bisa begitu AHY seperti itu begitu. Bahkan PDIP akan melihat itu. Bagaimana dengan P3 begitu? Kalau semisal AHY begitu menjadi wakil dari Pak Ganjar, lalu bagaimana dengan Sandi begitu? Mending Sandi saja, kan begitu logikanya begitu. Sudah berkoalisi duluan, percaya terhadap Ganjar, sosialis dengan Pak Ganjar, tiba-tiba tidak diambil begitu kan? Logikanya kan jauh juga begitu ya. Ya cuma manfaatin situasi mana yang jadi peluang antara AHY jadi cawapres. Strategi murahan, nggak simpati lagi sama mereka seperti mereka benci sama Anies. Fair ya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya, banyak pro dan kontra. Oke lah, tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi juga. Ya begitulah Bang, lempar batu sembunyi tangan. Tadi mereka bikin gaduh seolah-olah mereka teraniaya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan ini jangan bawa-bawa perubahan kalau ujung-ujungnya sekolah. Wajar Demokrat keluar karena memang dihianati. Dihianati dari mana coba bayangkan begitu ya. Padahal yang komentar ini bukan lagi ya pendukung-pendukung Anies Baswedan, bukan lagi pendukung-pendukung Partai Demokrat, tapi para pendukung-pendukung Pak Ganjar, para pendukung-pendukung Pak Prabowo seolah-olah mendukung Pak Demokrat. Kan begitu logikanya begitu. Saya aktif dalam berbagai media sosial ya seperti itu begitu ya. Realitasnya begitu kan. Ya ketika ini dihianati begitu ya. Ketika dia keluar misalnya banyak yang kemudian seolah-olah mendukung, merangkul, seolah-olah terzalimi dan sebagainya. Itulah politik kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Selama masih belum mendeklarasikan itu. Ini beritanya, Faisal Asegaf sebut Demokrat main dua kaki bersama PDP, tapi kok marah Anies pilih Caimin. Betul juga begitu kan. Ya, padahal pertemuan Puan dengan AHY ya, Nasdem ya dengan Anies Baswedan santai-santai aja di situ begitu. Kritikus politik Indonesia
ya, Faisal Azeka bicara soal perubahan peta politik menjelang Pilpres ya 2024. Usai bakal capres Anies Baswedan meminang Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk jadi cawapresnya. Di satu sisi dia mengatakan Faisal Azeka memperkirakan peta koalisinya perubahan karena SBY dan Demokrat ngotot ya. Patahnya koalisi perubahan karena SBY dan Demokrat ngotot AHY harus menjadi cawapres, sebuah keharusan dan harga mati. Wow, ini sangat disayangkan begitu kan ya, masa elektabilitasnya kecil di situ begitu kan ya, lalu kemudian mengharapkan cawapres begitu kan, padahal Demokrat inginnya mengunci Anies Baswedan begitu, tapi Pak Surya Paloh punya peluang di situ begitu ya. Karena pada akhirnya kita tahu sendirilah bagaimana yang bisa berkiprah dalam dunia politik gitu. Pak Surya Paloh itu bukan politik ecek-ecek, kira-kira kan seperti itu begitu ya. Bahkan selain itu Faisal mengatakan ihwal itu membuat Anies Baswedan berada dalam posisi dilematis ya. Sebab ya PKS juga menjodorkan beberapa nama sebagai capres, namun sikap PKS matang, elegan dan realistis plus tidak ngotot begitu. Betul begitu ya. Bahkan menariknya SBY dan Demokrat tak hanya mengunci Anies, namun PDIP pun ya dibujuk untuk meminta AHY datang ke Ganjar Pranowo. Walhasil saling kedip mata antara Puan dan AHY dimainkan, kata Faisal Assegaf begitu ya. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kemudian kenapa sih begitu kan ya. Ini koalisi perubahan sudah solid, tiba-tiba Partai Demokrat bertemu dengan Puan pada waktu itu begitu kan. Berubah lagi pemikiran-pemikiran mereka. Kan begitu gampang untuk dari Partai Nasdem, gampang sekali untuk melakukan itu begitu ya. Bahkan saat Puan ya dan AHY semakin mengenal, Nasdem dan PKS bereaksi biasa, tidak menuding ya SBY, AHY dan Demokrat pengkhianat. Bahkan Anies sangat tenang dan bijak, katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat bahwa ya fakta di lapangan, apakah Partai Demokrat main dua kaki? Bisa saja seperti itu begitu. Bayangkan begitu ya. Kalau Anies Baswedan mendeklarasikan begitu ya cawapres di luar koalisi perubahan pada waktu itu, mungkin Partai Demokrat akan keluar sejak itu begitu ya. Untunglah ketahuan begitu kan ya. Faisal Assegaf menilai bahwa sejak itu publik membaca dengan sangat terang SBY dan Demokrat kerja keras demi AHY jadi cawapres. Tak peduli Anies atau Ganjar ya. Yang penting tujuan utama AHY masuk ke kancah Pilpres. Menurutnya semua menjadi terbukti bahwa setelah AHY tak dipilih jadi cawapres, kemarahan pun meledak. Segala tuduhan keji ditujukan kepada Anies Baswedan, kepada Surya Paloh dan Nasdem, seolah karir AHY sudah tamat ya. Bahkan di satu sisi padahal bukanlah SBY dan Demokrat juga melobi PDIP untuk menghubungi Ganjar dan AHY. Aneh, bermain di dua kaki tapi ya marah ke Anies Baswedan ya. Sembari lembut dan mesra ke Ganjar, Megawati dan PDIP, kata Faisal Assegaf. Lalu kemudian ya dia mengatakan bahwa berandai-andai bila saja SBY sejak ya tulus berpihak pada aspirasi rakyat dan agenda perubahan, tentu tidak terjebak dalam ambisi buta itu. Bisa saja begitu kan. Bayangkan begitu kan, dalam pertemuan itu siapa coba yang bermanuver gimmick politiknya seperti itu. Dalam dunia politik ya sah-sah aja begitu kan. Tapi perlu diingat begitu kan, ya Nasdem punya cara masing-masing begitu. Karena partai itu punya cara masing-masing mereka begitu kan. Bayangkan begitu ya. Seperti apa namanya, seperti PAN dan Golkar yang kemudian katanya yang ingin gabung kepada Golkar tiba-tiba gabung kepada Pak Prabowo. PDIP santai aja. PDIP menganggap bahwa ada sebagian terzalimi, ada sebagian inilah itu begitulah. Padahal ya, ini dalam demokrasi ya sah-sah aja seperti itu. Ngapain kita harus masih ributkan begitu kan ya? Karena semuanya itu adalah rakyat yang memilih begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini. Pemikiran mereka kan begitu gampang untuk dari Partai Nasdem, gampang sekali untuk melakukan itu begitu ya. Bahkan saat Puan ya dan AHY semakin mengenal, Nasdem dan PKS bereaksi biasa, tidak menuding ya SBY, AHY dan Demokrat pengkhianat. Bahkan Anies sangat tenang dan bijak, katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat bahwa ya fakta di lapangan, apakah Partai Demokrat main dua kaki? Bisa saja seperti itu begitu. Bayangkan begitu ya. Kalau Anies Baswedan mendeklarasikan begitu ya cawapres di luar koalisi perubahan pada waktu itu, mungkin Partai Demokrat akan keluar sejak itu begitu ya. Untunglah ketahuan begitu kan ya.
Faisal Asegaf menilai bahwa sejak itu publik membaca dengan sangat terang. SBY dan Demokrat kerja keras demi AHY jadi cawapres. Tak peduli Anies atau Ganjar ya. Yang penting tujuan utama AHY masuk ke kancah Pilpres. Menurutnya semua menjadi terbukti bahwa setelah AHY tak dipilih jadi cawapres, kemarahan pun meledak. Segala tuduhan keji ditujukan kepada Anies Baswedan, kepada Surya Paloh dan Nasdem, seolah karir AHY sudah tamat ya. Bahkan di satu sisi padahal bukanlah SBY dan Demokrat juga melobi PDIP untuk menghubungi Ganjar dan AHY. Aneh, bermain di dua kaki tapi ya marah ke Anies Baswedan ya. Sembari lembut dan mesra ke Ganjar, Megawati dan PDIP, kata Faisal Asegaf. Lalu kemudian ya dia mengatakan bahwa berandai-andai bila saja SBY sejak ya tulus berpihak pada aspirasi rakyat dan agenda perubahan tentu tidak terjebak dalam ambisi buta itu. Bisa saja begitu kan. Bayangkan begitu kan, dalam pertemuan itu siapa coba yang bermanuver gimmick politiknya seperti itu? Dalam dunia politik ya sah-sah aja begitu kan. Tapi perlu diingat begitu kan, ya Nasdem punya cara masing-masing begitu. Karena partai itu punya cara masing-masing mereka begitu kan. Bayangkan begitu ya. Seperti apa namanya, seperti PAN dan Golkar yang kemudian katanya yang ingin gabung kepada Golkar tiba-tiba gabung kepada Pak Prabowo. PDIP santai aja. PDIP menganggap bahwa ada sebagian terzalimi, ada sebagian inilah itu begitulah. Padahal ya, ini dalam demokrasi ya sah saja seperti itu. Ngapain kita harus masih ributkan begitu kan ya? Karena semuanya itu adalah rakyat yang memilih begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.